Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Oke, para teman-teman, bertemu lagi dengan saya Gubes Ki Prajapati Pangeran Mulyo dari Padepokan Nur Hidayah Mas Kumbang Pusat dan Cabang Aji Kasepuan Karuhun Banten. Ya, untuk kali ini saya membuat podcast mengundang narasumber guru spiritual dari Banten. Ya, dari Banten, stay-nya di Jakarta Barat, tepatnya di Kebayoran Lama. Ya, malam ini saya mengundang beliau ingin bercakap-cakap untuk mengambil manfaat dari pengalaman beliau selama beliau ini menjadi guru spiritual. Apa aja yang beliau punya riwayat, ya suka dukanya seperti apa, ya. Dalam penanganan pengobatan medis maupun non medis ataukah dengan kegaibannya dan lain sebagainya. Beliau juga salah satu guru besar gendam, ya itu. Jadi apabila ada teman-teman nanti yang ingin mau belajar, mau syariat dengan beliau, silakan. Nah saya akan mengundang beliau saat ini ya untuk memperkenalkan diri beliau ke hadapan teman-teman pusat kebatinan. Oke, untuk teman-teman terus support, dukung konten pusat kebatinan ini, insya Allah memberikan edukasi manfaat yang positif dalam bidang keilmuan metafisika, keilmuan hikmah, dalam bidang spiritual apapun jenisnya, entah itu hikmah, kejawen dan lain sebagainya. Sing penting manfaat untuk kita semua bagi pemeluk program keilmuan hikmah spiritual dimanapun Anda berada. Salam Nusantara, salam spiritual dari saya Ki Prajapati Pangeran Mulyo. Ya, untuk kali ini saya ingin mengundang guru besar, siapakah dia? Namanya Ki Ageng Cakrabaruna. Oke, Ki Ageng Cakrabaruna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ki Ageng, terima kasih sudah menerima undangan Ki Praja sehingga bisa hadir di Padepokan di acara podcast yang saya buat ini. Tujuan Ki Praja mengundang Ki Ageng kemari ini meminta pengalaman, sejarah atau riwayat suka dukanya bagaimana menjadi seorang guru spiritual. Mungkin teman-teman juga ingin berkenalan dengan Ki Ageng, silakan sebutkan namanya, stay-nya di mana. Mungkin ada teman-teman di pusat kebatinan yang mungkin jarak lokasinya dekat dengan Ki Ageng dan beliau mungkin ada salah satu dari pusat kebatinan yang ingin soam tabayun ke rumah Ki Ageng gitu. Silakan Ki Ageng perkenalkan dirinya biar teman-teman di konten pusat kebatinan Nusantara di Indonesia ini tahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Ki Ageng Cakrabaruna yang pusat dari Padepokan Nur Hidayah Mas Kumbang, yaitu Padepokan, namanya Padepokan saya yaitu Padepokan Kumbang Siliwangi Kesepuhan Banten, yang bertepatan tinggal di Kebayoran Lama, Jalan Asirot, Jakarta Barat ya? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Di situ. Asli saya kelahiran Banten, Kampung Cigondok, Gunung Batu. Ya, Ki Ageng, Ki Praja ingin bertanya, mungkin teman-teman juga ingin tahu ya, gitu kan, karena kan setiap guru spiritual itu berbeda-beda ya. Ada yang sedikit tegas, sedikit lucu, ada yang karakternya berbeda-beda pastinya ya teman-teman ya. Makanya saya undang Ki Ageng dan kita bisa simak bagaimana karakternya Ki Ageng ya, gitu kan, bagaimana jalan kerjanya ke spiritual Ki Ageng. Ki Ageng nggak keberatan kan kalau Ki Praja ingin bertanya-tanya ya? Dengan senang hati. Alhamdulillah teman-teman. Untuk itu Ki Ageng saya ingin bertanya, mungkin teman-teman juga ingin bertanya, sudah berapa lama nih Ki Ageng menggeluti dunia spiritual? Kalau menggeluti dunia spiritual seperti jadi guru lah gitu ya. Iya. Buka padepokan itu sekitar 5 tahunan. 5 tahunan. Suka dukanya apa aja tuh Ki Ageng untuk ketika menjadi guru spiritual itu? Banyak. Kalau suka dukanya seperti ada aja orang di mana aja ada yang suka, ada yang nggak suka dengan cara bersyariat kita. Karena berbeda-beda, beda guru, beda juga. Ada yang nggak suka, yang nggak sukanya seperti ya misalkan ada persaingan lah gitu. Seperti kita tinggal di Jakarta. Mungkin di Jakarta itu nggak satu aja spiritual, tentunya banyak, ada 1, 2, 3-nya. Nah di situ ketika mereka tahu saya pendatang,
dan saya buka praktek di situ, dan mereka tahu sedikitnya saya guru dan banyak murid yang belajar datang bersyariat, mereka pada bertanya-tanya gitu. Dan ada juga yang suka, yang mendukung banyak, yang enggak juga ada, mungkin 1, 2, 3. Nah, suka dukanya, yang enggak sukanya misalkan ya ada aja omongan-omongan yang enggak senang lah gitu. Tapi saya anggap itu biasa, kalau biasa. Itu yang nggak sukanya itu secara fisik atau secara halus itu Ki Ageng? Ya, secara fisik, secara halus pun saya rasakan. Secara fisiknya mungkin dengan cara memfitnah, menggosipin, oh jangan ke situ syariatnya, gitu, karena di situ begini-begini. Iya. Nah, dengan secara halusnya saya, karena mungkin sedikitnya saya tahu jalannya halusnya ilmu datang gitu. Ada juga yang ngetes, saya mencoba, yang mengirimkan jinnya dia lah ke rumah saya, menutup saya biar saya sepi, biar saya nggak ada tamu. Gitu. Itu Ki Ageng ketika dizolimin secara halus, kira-kira tahu nggak gitu siapa yang menzoliminya, siapa yang tidak suka, ciri-ciri atau secara batiniah terawangan Ki Ageng sebagai orang spiritual, tahu nggak secara pribadinya, tahulah orang itu siapa gitu? Gimana? Oh tahu ya. Tuh bisa tahu begitu petunjuk dari batin atau dari bisikan gaib atau dari mimpi? Dari bisikan ada, dari penerawangan juga kelihatan gitu, ditampakkan mukanya atau sekilas gitu. Oh begitu. Itu kalau dari bisikan gaib itu seperti apa ciri-cirinya Ki Ageng? Mungkin pemirsa teman-teman ingin tahu kan tentang bisikan ya. Kalau bisikan itu seperti misalnya kita ini jin ini saya nggak kenal, tapi jin ini pengaruhnya untuk mencelakakan ataupun menutup lah intinya. Katanya kamu itu suruhan siapa? Gitu, dan jinnya itu menjawab atau gaibnya itu menjawab, saya suruhan si Anu, gitu kan, si A misalkan. Dari mana kamu tinggal? Dari sono, gitu. Masih di kampung sini ya. Tapi Ki Ageng sendiri hanya mendengar bisikan itu dari suara saja atau memang Ki Ageng bisa melihat makhluk halus gitu? Insya Allah bisa melihat. Oh subhanallah, ternyata guru kita ini Ki Ageng bisa melihat teman-teman ya. Ki Ageng ini sebetulnya praktisi bisa melihat itu dengan cara belajar atau memang sudah anugerah dari kecil? Cara belajar. Oh cara belajar, jadi bisa terbuka ya, dari suatu amalan, dari suatu ajaran guru, lalu bisa membuka dan melihat sesuatu apa yang orang tidak lihat ya. Itu secara gaib ya. Itu bisikannya di telinga apa di batin atau memang bertatap muka itu Ki Ageng? Di telinga. Oh di telinga ya. Terus dalam fisik itu tadi kan kita udah cara halus ya. Kalau cara fisik itu bagaimana ciri-cirinya kok Ki Ageng bisa tahu orang ini yang jahat sama Ki Ageng, yang tidak suka dengan profesi Ki Ageng, itu dari mana Ki Ageng bisa tahu? Itu kalau itu dari batin. Dari batin. Dikasih gambaran. Oh indikasi melalui batin ya, indikasi gambaran melalui batin teman-teman. Oh jadi seperti apa ciri-ciri bisikan batin itu? Ya, seperti hampir kayak bisikan gaib melalui telinga, cuman ini agak halus. Bahasanya agak halus, terus diperlihatkan kayak kita misalkan kita nonton layar tancap gitu, misalkan kayak dikasih gambaran gitu, kayak dibuka tabir itu, kayak diperlihatkan gitu. Masya Allah ya, ya. Gitu. Itu setelah memang Ki Ageng cara gaib, cara batin itu akurat, itu cara batin batin Ki Ageng dengan kabar dari gaib itu akurat tidak atau berbeda? Insya Allah, karena di saat itu saya menyelidiki gitu. Misalkan kan saya mama orang Jakarta asli, saya bertanya, Ma, emang di sini ada orang syariat seperti cirinya seperti ini. Saya kan pendatang, walau nggak tahu orang itu dan nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat. Ternyata orang di situ mengenal di situ, jadi pengen biar nggak fitnah gitu, biar nggak salah duga, jadi mencocokkan apa benar ini gaib berbicara seperti itu, memperlihatkan gambar orang seperti ini, benar apa enggak sih gitu. Jadi saya terus mencari biar nggak fitnah, biar nggak salah, biar nggak menduga-duga. Ternyata ya orang di situ sendiri memberitahu gitu. Terus ketika sudah tahu orang itu,
apa yang Ki Ageng lakukan kepada orang yang tidak suka sama Ki Ageng? Apakah Ki Ageng hantam balik ataukah ya sudah biarkan mengikhlaskan atau bagaimana gitu? Mengikhlaskan aja. Mengikhlaskan aja. Terus kalau dia terus menghantam Ki Ageng bagaimana gitu? Apabila dia melukai, ya mungkin Ki Ageng ini nggak terluka ya karena banyak yang dampingin teman-teman pastinya ya. Tapi kan tidak dipungkiri Ki Ageng ini pun punya istri, punya anak. Apa tidak khawatir nanti serangan itu bisa kena anak atau kena istri? Itu gimana cara penanganannya itu? Insya Allah saya meminta kepada Tuhan agar keluarga saya dan diri saya sendiri dilindungi dari orang-orang yang zalim, yang berbuat jahat kepada kita, karena kita nggak pernah ngusik orang, nggak pernah menjolim orang gitu. Jadi saya minta langsung sama Tuhan agar dilindungi. Itu rata-rata orang yang tidak suka sama Ki Ageng itu orang keilmuan juga atau orang biasa gitu? Biasanya kebanyakan orang keilmuan. Orang keilmuan ya. Jadi dia tujuannya ngetes atau memang syirik? Ada ngetes juga, ada juga syirik mungkin gitu yang saya telusuri dengan penerawangan ataupun cara spiritual saya menelusuri orang ini. Kenapa sih dia gak suka sama saya kenal enggak sama orang itu, dan saya ngerugikin dia enggak, saya pernah mencolek dia enggak, ada apa gitu, kok tiba-tiba saya di sini nggak pernah kemana-mana kok orang itu datang gitu, musik saya, ada apa? Ternyata ya cuman karena persaingan mungkin ya, karena satu profesi gitu. Sampai saat ini masih terjadi itu? Alhamdulillah sampai saat ini ada, cuman berkurang lah gitu. Entah lelah entah apa gitu. Iya jadi nggak mudah ya untuk menjadi orang spiritual itu, nggak mudah ya. Banyak sekali tantangannya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang senang dengan jiwa spiritual, yang ingin menjadi orang yang mumpuni dalam dunia spiritual, kegaiban ataupun sebagainya, ini adalah suatu tantangan. Ini pasti terjadi bagi kalian yang ingin mempelajari spiritual, karena ada peribahasa bilang, orang tua bilang semakin tinggi ilmu seseorang maka akan semakin kencang badai yang menerpa. Bukan begitu Ki Ageng ya? Oke, terus untuk selanjutnya saya mau bertanya nih, udah berapa banyak yang belajar sama Ki Ageng itu? Berapa murid yang ikut jadi praktisi belajar sama Ki Ageng ini? Kalau untuk sekarang ya yang aktif ini sekarang mungkin ada 15 atau 10-nya. 15 yang aktif, yang kan jadwal pelatihan di Padepokan Kumbang Siliwangi itu malam Sabtu pelatihannya gitu. Cara apapun dia punya keilmuan, pengen jadi orang spiritual atau pengobatan apapun yang lain-lain lah gitu, itu aktifnya di malam Sabtu. Yang aktif di malam Sabtu datang tiap malam Sabtu itu bisa dibilang 15 atau 10. Iya, kalau boleh tahu itu kebanyakan murid-muridnya itu dari orang jauh, orang luar, anak muda atau orang tua ini yang pada belajar gitu? Ada orang tua juga yang udah punya keluarga, bahkan ada yang berkeluarga, misalnya satu keluarga itu belajar gitu. Dari bapaknya, ibunya, anaknya. Masya Allah, iya. Masya Allah, jadi teman-teman satu keluarga pun ada yang belajar sama Ki Ageng. Jadi teman-teman kalau ada yang rumahnya daerah Jakarta Barat ataupun Banten, nah itu wilayah Ki Ageng, silakan belajar sama beliau pun tidak apa-apa, karena beliau ini adalah masih satu naungan dengan saya ya. Padepokan beliau namanya Kumbang Siliwangi ya. Masalah keilmuan syariatnya saya jamin recommended, jadi teman-teman nggak usah ragu ya. Ki Ageng, Ki mau tanya, ini Ki Ageng punya konten nanti tidak, YouTube atau aplikasi lain gitu biar teman-teman pemirsa tahu gitu? Ada YouTube, cuman udah lama jarang karena kesibukan, jarang bikin konten. Jadi jarang bikin konten lagi. Ada YouTube ya, channelnya. YouTube ada ya. Apa tuh namanya YouTube-nya? Itu Ki Ageng Cakra Baruna. Oke teman-teman, YouTube-nya Ki Ageng Cakra Baruna, jangan lupa di subscribe ya. Terus selain YouTube apa lagi tuh? Paling main di TikTok ada. Udah di TikTok sama Facebook aja. TikTok atau Facebook itu akunnya apa tuh? Sama juga Ki Ageng Cakra Baruna. Ki Ageng Cakra Baruna ya teman-teman, Ki Ageng Cakra Baruna di TikTok, Facebook dan di YouTube. Nah, bagi teman-teman yang merasa rumahnya dekat, yang ingin belajar dengan Ki Ageng, yuk monggo, silakan. Ya, dijamin kualitasnya recommended. Saya tahu beliau karena dia alumni saya juga, ya kan. Dia pun udah sangat bertualang dalam dunia
persilatan ya. Waduh, sudah sampai dari ujung timur sampai ujung barat ya. Gitu. Jadi nggak usah diragukan bagi teman-teman yang ingin belajar ke saya kejauhan boleh ke Ki Ageng. Ya kalau teman-teman ini yang mau belajar ini boleh Ki Ageng nih. Ya boleh aja. Boleh ya. Itu kira-kira program keilmuan apa aja nih yang disajikan dalam Padepokan Ki Ageng nih? Ada di situ kan ada per level, ada level pribadi, ada level master, ada master guru, ada maha guru. Gitu. Jadi sama teman-teman, beliau juga keilmuannya programnya per level ya. Nanti berapa maharnya atau per levelnya berapa tingkatannya, terus bagaimana kandungan khasiatnya, boleh tanyakan ke beliau ya. Nanti saya tuliskan akunnya Ki Ageng di deskripsi ini bagi teman-teman yang ingin mensubscribe, berteman, follow di TikToknya, di Facebooknya, dan di YouTube-nya ya. Gitu. Terus Ki Ageng, pertanyaan selanjutnya itu saya mau tanya ini, Ki Ageng itu spesialisnya dalam apa nih? Dalam spiritualnya apakah pelet, ya kan? Apakah santet? Apakah pengobatan? Ya, spesialisnya di mana ini? Biasanya gitu menangani para pasien atau para yang membutuhkan pertolongan itu spesialisnya di mana? Kalau dibilang spesial. Apa semuanya? Ya, apa semuanya kayaknya. Oh, enggak semuanya. Ada yang dibilang ke sini fokus di sini, enggak kayaknya, karena berbeda-beda orang yang datang semuanya. Oh begitu ya. Jadi semuanya kawan-kawan ya. Jadi Ki Ageng ini termasuk agen juga. Nah, ajimat main juga ya. Iya. Ajimat. Minyak pelet lah. Aduh, jadi yang mau dipelet, nah boleh, biar sampai melelet lidahnya ya, sama Ki Ageng Cakrabaruna. Cuman ya. santet doang yang nggak ada. Oh santet yang nggak ada, dia nggak mau terima santet karena dia udah sering disantet, jadi nggak mau nyantet ya. Nah, jadi gunanya punya ilmu itu bukannya buat nama dosa teman, ya. Gunanya ilmu itu untuk mempermudah kehidupan, membantu sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, jadi bukan untuk nyusahin orang, apalagi nambah dosa, ya kan? Karena hidup dunia ini hanya sementara, cuma satu kali kawan-kawan. Jadi gunakanlah, manfaatkanlah hidupmu, nyawamu, jiwamu, ya kan, rezekimu, ya, untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat untuk umat. Bukan begitu Ki Ageng ya? Terima kasih Ki Ageng. Mungkin podcast kali ini kayaknya cukup sekian. Saya juga sudah terima kasih atas kedatangan Ki Ageng, udah menerima undangan dari Ki Praja. Semoga Padepokan Ki Ageng terus berkembang. Amin. Ya, banyak muridnya, banyak pasiennya, dan doa-doa Ki Ageng semua dimakbul, dikabul, dimustajabah. Ya, semoga teman-teman juga yang menonton channel ini dapat memberikan edukasi kemanfaatan yang positif ya. Yang tadinya tidak mengerti, nah ketika nonton konten ini jadi mulai mengerti apakah itu dunia metafisika spiritual. Ya, saksikan terus channel saya, subscribe, jangan lupa ya kan. Nanti saya akan terus undang-undang narasumber guru-guru spiritual yang handal. Oke teman-teman, begitu aja. Apabila ada salah kata dari saya dan Ki Ageng, mohon diampura ya. Segala perbedaan yang terjadi pada kita semua makhluk hidup di dunia ini jangan dijadikan sebuah perdebatan, tapi jadikanlah sebuah kekurangan ditutupi dengan suatu kelebihan. Ya, tepo seliro, saling menghargai ya, karena setiap insan di dunia ini punya kelebihan yang berbeda-beda. Ya, dari segala kekurangan mohon hampura, dari segala ada kelebihan bukan menjadi takabur ataupun uzub. Ini hanya sekedar edukasi, kemanfaatan untuk pencerahan teman-teman. Ya, semoga dengan channel podcast yang saya buat ini dapat memberikan kandungan-kandungan ilmu yang bermanfaat, ya kan, dengan metafisika, teori-teori keterangan praktek dari keilmuan spiritual yang teman-teman pelajari dari berbagai guru dimanapun. Ya, jadi saran saya, belajar itu jangan putus asa, jangan prasangka jelek sama guru, terus berjuang, yakinlah pasti masa depan akan kalian raih. Begitu aja, Ki Ageng terima kasih banyak. Oke, teman-teman juga terima kasih banyak atas segala kekurangan kami. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Salam Nusantara, salam spiritual.